Ingin banget anak-anak kita akur, kakak dan adik main bersama tanpa berantem, happy-happy terus. Kayaknya nggak mungkin deh. Bahkan dari studi mengatakan bahwa anak-anak kita per jam bertengkarnya bisa 3-4 kali. Dan anak-anak kita yang lebih besar biasanya sering banget nih ngomel dengan yang kecil sebanyak 7 kali lipat dibandingkan dengan bertengkar dengan temannya. Jadi kayaknya memang nggak mungkin sih mereka akur terus. Tapi sebagai orang tua, apa nih yang bisa kita lakukan supaya anak kita jadinya jauh lebih akur, lebih banyak akurnya daripada bertengkarnya? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Thank you, Mama. Di dalam pertengkaran, kadang-kadang ada yang salah, ada yang benar, atau ternyata bertengkar karena berbeda persepsi. Meskipun mama dan papa merasa bahwa ini nih yang benar dan ini nih yang salah, yuk kita berusaha untuk tetap netral. Jangan sampai kita terus-menerus meminta kakak untuk mengalah, karena ini benar-benar tidak fair buat kakak. Karena beneran deh, gak terus-terusan kakak yang salah kok. Jadi yuk kita tetap netral meskipun kita memiliki persepsi kita sendiri. Kira-kira kapan nih anak kita itu bisa menyelesaikan konfliknya sendiri? Kita tidak akan pernah tahu. Tingkat maturitas anak kita itu sangat-sangat berbeda. Ada nih adiknya mungkin dia lebih matur dibandingkan dengan kakaknya. Kesannya lebih dewasa dibandingkan dengan kakaknya. Nah, kita di sini no judgments. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Kita berikan mereka waktu, kita berikan mereka kesempatan meskipun menurut kita solusinya itu kayaknya nggak harusnya seperti itu. Tetapi yuk coba untuk tidak selalu ikut campur dengan masalah si kecil. Terus kapan dong boleh kita intervensi? Masa kita diemin terus? Tentunya kita boleh banget mengintervensi saat mereka sudah mulai pukul-pukulan atau sudah mulai kekerasan fisik. Di sini mama dan papa bisa menghentikan kejadian ini. Yuk kita usahakan untuk jangan pernah berprasangka buruk pada si kecil. Anak-anak kita itu sebetulnya bertengkar karena mereka sedang merasakan emosi yang bermacam-macam, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata karena kosakata mereka masih sangat terbatas. Selain dari itu, mereka benar-benar baru saja mengalami rasa iri, rasa marah, rasa cemburu, rasa dendam. Jadi semua perasaan ini sebetulnya adalah perasaan yang cukup baru buat mereka. Mereka tidak tahu cara untuk menenangkan diri mereka sendiri. Jadi setiap kali mereka berantem atau bertengkar, sebetulnya mereka tidak bermaksud untuk membuat mama dan papa sedih, tetapi mereka pun sedang berusaha untuk meregulasikan emosinya sendiri. Usahakan untuk tidak berprasangka buruk kepada si kecil. Saat mereka menendang atau memukul atau mencubit, sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk melakukan hal-hal seperti itu, tetapi karena emosinya itu udah meluap dan meledak, jadinya keluar deh kekerasan fisik ini. Kita sebagai orang tua harus terus menyadari dan menahan diri untuk tidak memarahi kakak di depan adik atau adik di depan kakak. Kalau kita mau menasehati mereka, boleh banget kita tunggu waktu tenang, dan waktu tenangnya ini biasanya sebelum tidur. Termasuk juga kalau kita ingin mengajarkan anak kita untuk meminta maaf, kita harus memberikan nasihat dan sarannya itu saat mereka sedang lagi tenang. Jangan sampai saat mereka sedang bertengkar, saat mereka sedang berantem, emosinya lagi tinggi-tingginya, kita menghentikan pertengkaran mereka, kemudian kita bilang, ayo dedek minta maaf ke kakak, ayo kakak minta maaf ke dedek. Itu pasti kata-kata maafnya itu nggak dari hati deh, percaya deh. Jadi kalau kita menginginkan mereka untuk meminta maaf, kita harus memberitahukan kepada mereka kenapa mereka harus meminta maaf. Kita juga harus mengingatkan kepada mereka bahwa dengan meminta maaf itu bukan berarti mereka lebih lemah dibandingkan dengan kakak atau adiknya. Boleh banget nasihat dan sarannya itu kita berikan saat sambil kita memeluk anak kita. Pasti deh sarannya itu akan jauh lebih gampang untuk diterima. Semoga tips-tips yang tadi membantu, dan kalau kita ingin mengenal emosi anak kita lebih lanjut lagi, boleh banget nih check out video kita di sini. Semangat terus mama papa.